من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 29 surah Al-Haqqah, surah yang ketiga dari juz 29. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal Haqqah. Wa ma adraka mal Haqqah. Baik. Al-Haqqah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Min asma'i yaumil qiyamah. Baik. Merupakan salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Dan di juz 30 sudah lewat beberapa. Ya. Al-Ghasyiyah, Al-Qari'ah. Baik. Sini Al-Haqqah. Baik. Li'annaha tahiqqu wa tanzilu bil khalq. Namakan Al-Haqqah karena pasti terjadi dan akan turun kepada makhluk. Wa tadhharu fiha haqa'iqul umur wa mukhba'atus sudur. Dan akan nampak pada Al-Haqqah ini, hari kiamat ini, hakikat perkara dan apa-apa yang tersembunyi dalam dada. Baik. Di juz 30 ada 2 ayat yang menjelaskan tentang dinampakkannya apa yang di dalam hati. Yang pertama di surah At-Tariq, yauma tubalas sarair. Hari di mana tubala, yaitu dhar, dinampakkan as-sarair, perkara-perkara yang tersembunyi. Baik. Yang kedua di surah Al-Adiyat. Ya. Fahussila ma fis sudur. Dinampakkan apa yang ada di dada-dada. Tapi kita baca tafsir di bawah. Al-Haqqah ay al-qiyamah. Coba lihat tafsir ya. Jadi Al-Haqqah, apa itu Al-Haqqah? Itu al-qiyamah, hari kiamat. Al-waqi'atu haqqan, yang pasti terjadi. Yang pasti terjadi. Allati yatahaqqaqu fiha al-wa'du wal-wa'idu. Yang pada hari kiamat tersebut akan terwujud al-wa'd, janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan al-wa'id, itu ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada wa'ad tanpa ya, ada yang ada ya-nya, wa'id. Kalau wa'ad janji,
berupa kebaikan, surga, pahala. Wa'id dengan ya ancaman, siksa, adab, neraka. Nanti akan yatahaqqaq, akan terwujud hal tersebut. Jadi al-haqqah. Kemudian mal haqqah. Baik. Sini Allah Subhanahu wa taala ulangi untuk menunjukkan agungnya. Ya, agungnya perkara tersebut. Sama di ayat-ayat yang lainnya. Al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Ini sama. Al-haqqatu mal haqqatu wa ma adraka mal haqqah. Baik. Perhatikan di bawah. Mal qiyamatul waqi'atu haqqan fi sifatiha wa haliha. Itu bagaimana hari kiamat tersebut yang pasti terjadi pada sifatnya dan keadaannya. Wa ma adraka mal haqqah, dan tahukah engkau apa itu al-haqqah? Ini apa? Untuk membesarkan perkara tersebut, ta'zim. Fa innallaha sya'nan 'aziman. Itu hari kiamat itu memiliki urusan yang sangat besar. Ya, wa ma adraka mal haqqah wa ayyu syai'in adraka ayyuhar rasul wa 'arrafaka haqiqatal qiyamati wa sawwara laka haulaha wa shiddataha. Perkara apa yang memberitahumu wahai ar-rasul tentang hakikat hari kiamat, ya, yang menggambarkan kepada engkau huru-haranya dan kedahsyatannya. Sekali lagi ini pertanyaan untuk menggambarkan ya dahsyatnya hari kiamat. Baik. Dan di sini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa min 'azamatiha anna Allah ahlakal umama al-mukadzibata biha bil 'adzabil 'ajil. Jadi antara kedahsyatan keagungan hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat-umat yang mendustakan hari kiamat itu sendiri dengan azab yang disegerakan. Saya ulangi, di antara keagungan hari kiamat, karena mal haqqatu wa ma adraka mal haqqah itu menunjukkan keagungan, kebesaran hari kiamat ini, besarnya perkara urusan hari kiamat. Itu diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menghukum, membinasakan orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu sendiri dengan azab yang disegerakan di dunia. Ingat, di antara sifat utama orang-orang kafir, termasuk kafir Quraisy, adalah apa? Mendustakan hari kiamat. Tidak percaya. Ya, diingatkan kamu akan begini, nanti begini. Tidak. Di antara keagungan al-haqqah ini, hari kiamat ini, itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang mendustakan. Orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat dengan azab yang disegerakan di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh dari hal tersebut. Perhatikan ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah." Kaum Tsamud dan kaum 'Ad telah mendustakan al-qari'ah. Al-qari'ah nama lain hari kiamat, sama al-haqqah. Bisa dipahami? Jadi Tsamud dan 'Ad itu mendustakan akan adanya hari kiamat, al-qari'ah. Ai kadzabat Tsamud wa hum qaum salihin. Perhatikan, dijelaskan ya, siapa Tsamud? Siapa Tsamud ini? Kaumnya Nabi Saleh. Wa 'Adun wa hum qaum Hudin. Begitu pula 'Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud. Ini mereka telah mendustakan bil qari'ah, ai bil qiyamah.
dalam mendustakan hari kiamat. Allati taqra'ul quluba bi ahwaliha, yang mengejutkan hati-hati karena kedahsyatannya huru-hara yang ada pada hari kiamat tersebut. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Jadi kadzabat Tsamudu ay wa humul qabilatul masyhurah. Ini qabilah, suku yang masyhur, yang terkenal. Sukanul Hijr, yang tinggal di Al-Hijr. Alladzina arsalallahu ilaihim rasulahu salihan alaihi salam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka rasul, itu Nabi Saleh alaihi salam. Perhatikan apa kata Syekh, yanhahum amma hum alaihi minasyirk. Yang mana Nabi Saleh itu melarang mereka dari apa yang mereka berada di atasnya dari kesyirikan. Wa ya'muruhum bitauhid, dan Allah dan Nabi Saleh alaihissalam memerintah mereka untuk bertauhid. Karena ingat rumusnya apa? Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Ini rumus. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa dakwah yang paling pertama mereka sampaikan? Langsung suruh salat, langsung suruh begini, tidak. Yang paling pertama apa? An i'budullah. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wajtanibut tagut, dan jauhilah seluruh yang disembah selain Allah. Ini yang paling pertama, yang paling utama, inti dakwah para nabi dan rasul. Jadi Syekh jelaskan di sini. Walaupun di ayat tidak ada ya. Tapi apa sikap mereka? Faraddu da'watahu. Mereka pun menolak dakwah ajakan Nabi Saleh. Wa kadzdzabuhu, dan mendustakan Nabi Saleh. Kalau kita hubungkan dengan tafsir ayat kadzabat Tsamud wa 'adu bil qari'ah, maka perkara yang paling pertama yang mereka dustakan adalah tauhid. Jadi bukan hanya hari kiamat ya, bukan hanya hari kiamat yang mereka dustakan, tapi yang paling besar yang mereka dustakan adalah perkara tauhid. Mereka tidak mau. Ya. Jadi mereka menolak dakwah Nabi Saleh, mereka mendustakan wa kadzdzabu ma akhbarahum bihi min yaumil qiyamah. Ya, mereka tolak dakwah tauhid, mereka dustakan Nabi Saleh. Baik. Kemudian mereka mendustakan apa yang Nabi Saleh beritakan kepada mereka tentang hari kiamat. Dikatakan dalam ayat kadzabat Tsamud wa 'adum bil qari'ah. Nah, ini. Mereka mendustakan, kaum Tsamud dan 'Ad mendustakan hari kiamat. Baik. Bisa dipahami? Begitu pula 'Ad. 'Ad sini Sukanu Hadramaut. Mereka tinggal di daerah Hadramaut. Tadi Al-Hijr, ya. Ini Hadramaut. Hina ba'atsallahu ilaihim rasulahu Hudan alaihi salatu wassalam. Yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu fakadzabuhu wa kadzabu bima akhbara bihi minal ba'ts. Baik. Ini sama. Diutus kepada mereka seorang rasul, siapa? Nabi Hud alaihissalam, kaum 'Ad, tinggal di Hadramaut. Bagaimana dakwah ajakan Nabi Hud alaihissalam? Yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah. Nabi Hud mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tinggalkan seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sikap mereka? Mereka mendustakan. Mendustakan Nabi Hud alaihissalam. Dan plus mereka mendustakan apa yang Nabi Hud khabarkan kepada mereka tentang al-ba'ts, tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Maka apa endingnya, apa akhirnya? Fa ahlakallahu at-ta'ifataini bil halakil muajjal. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan dua kelompok ini, dua kabilah ini dengan adab yang disegerakan di dunia. Ini diantara keagungan hari kiamat ya. Ada yang mendustakan, tidak percaya terhadap hari kiamat. Ini contohnya. Tsamud dan 'Ad.
mendustakan Al-Qari'ah. Ya, ini salah satu ya, bukan berarti mereka beriman kepada Allah baru tidak. Mereka sudah kufur duluan, ya. Yang paling pertama mereka dustakan adalah dakwah tauhid. Ditambah mereka mendustakan ya, apa yang dikhabarkan oleh Rasul mereka tentang hari kiamat kan. Nabi apa? Nabi dan Rasul apa? Mubasyirin dan mundzirin kan? Memberi kabar gembira kalau kau bertauhid, kau dapat begini, apa surga dan seterusnya. Kalau kamu ingkar, mendustakan, tidak mau percaya, ada neraka, ada begini hari kiamat. Itu mereka dustakan. Mereka dustakan, tidak mau menerima dan percaya. Maka apa akhirnya? Coba lihat. Allah rinci ya azab yang disegerakan tersebut. Ya, ya. Itu suara keras. Nanti Samud dibinasakan dengan apa? Bittagiyah. Suara yang menggelegar. Saking kerasnya suara tersebut langsung mati. Ya, belum ada yang jantungan toh. Nah, itu jantungan lain lagi, ini suara yang sangat keras yang membinasakan mereka. Kita baca, perhatikan. Allah rinci dua suku ini, dua kabilah ini merupakan umat Nabi dan Rasul. Perhatikan, lihat. Fa amma samudu fa uhliku bittagiyah. Adapun kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, itu mereka dibinasakan. Uhliku ini mabni lil majhul. Jadi kalau fi'il mabni lil majhul jangan cari fa'il, tapi cari apa? Naibul fa'il. Mereka dibinasakan. Mana fa'ilnya? Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan. Karena bentuk fi'ilnya mabni lil majhul. Maka yang ada waw jamaah sebagai maf'ul, sebagai naibul fa'il yang asalnya maf'ul bih. Baik. Mereka pun dibinasakan dengan apa? Bittagiyah, dengan suara yang sangat keras. Nah, kalau tadi jatuh ini pintu, ya kaget tapi tidak sampai mati orang ya. Ya domba-domba sedikit. Ya. Tapi ini mereka dibinasakan dengan suara yang sangat keras menggelegar. Kemudian setelah itu mereka mati. Ya, binasa. Langsung semua binasa. Perhatikan tafsir di bawah, perhatikan ayat 4, ayat 5. Fa amma samudu fa uhliku bis-sayhah. Adapun kaum Samud itu mereka dibinasakan dengan sayhah. Suara al-azimah yang sangat keras, sangat besar. At-taghiyah alladhi jawazatil hadda fi syiddatiha. Yang saking kerasnya itu melampaui batas. Maksudnya sangat keras. At-taghiyah. Ya, suara yang menggelegar. Taib. Yang kata Syekh di sini, Syekh apa? As-Sa'di rahimahullah, wa hiya as-sayhatul 'azimatul fadhi'atu allati insada'at minha qulubuhum wa zahaqat laha arwahuhum. Jadi ini suara ini langsung ya mencabut apa? Roh-roh mereka, maksudnya apa? Langsung meninggal, langsung mati. Fa asbahu mauta. Maka mereka pun menjadi apa? Mayat-mayat yang bergelimpangan. La yura illa masakinuhum. Tidak terlihat lagi kecuali rumah-rumah mereka, wajusasuhum, dan bangkai-bangkai mereka, jasad-jasad mereka. Di satu kali saja suara menggelegar keras, selesai. Coba, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita semua ya. Contoh kisah orang-orang yang mendustakan hari berbangkit. Mendustakan hari berbangkit. Tapi bukan hanya itu yang mereka dustakan, ada yang lebih besar dari itu. Rukun iman yang pertama itu mendustakan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, disembah. Nah, itu yang paling pertama dikasih tahu. Didakwakan itu yang paling pertama. Mereka dustakan. Setelah itu berentet. Termasuk mereka mendustakan apa? Hari berbangkit.
Jadi urusan hari kiamat, hari berbangkit itu bukan urusan sembarang ya. Ya, mau-maunya orang percaya tidak. Kita sudah sebutkan bahwasanya di antara keagungan hari berbangkit adalah apa? Allah menghukum, membinasakan orang-orang yang mendustakan hari berbangkit dengan hukuman yang disegerakan. Ya, hukuman yang disegerakan di dunia. Alam barzakh jangan tanya, apalagi di hari akhirat. Ini yang pertama. Kaum Tsamud. Kaumnya Nabi Saleh. Yang kedua, perhatikan, wa amma 'adun. Adapun kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, fa uhliku, maka mereka dibinasakan dengan apa? Birihin, dengan angin. Ya. Angin yang sangat dingin, sangat kencang. Terus menerus berhembus. Berapa lamanya? 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Tidak berhenti. Nauzubillah. Coba lihat. Terus menerus. Perhatikan. Fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Baik. Jadi adapun kaum 'Ad itu mereka dibinasakan dengan angin yang sangat kencang. Ya. Di sini juga disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, laha sautun ablagu min sautir ra'd. Jadi ini angin punya suara yang lebih besar dari suara guntur. Ya, atiyah. Baik. Atat ala khizaniha. Baik. Angin yang sangat kencang. Perhatikan tafsirnya di bawah. Wa ma'adun, adapun 'Ad, kaumnya Nabi Hud, fa uhliku, mereka dibinasakan dengan rih, dengan angin baridah yang sangat dingin, syadidatil hubub, yang sangat kencang. Ya, sarsarin atiyah. Sangat kencang. Perhatikan, tidak sampai situ, Allah jelaskan kembali, sakharaha alaihim. Allah utus angin tersebut, Allah tundukkan angin tersebut ke atas mereka, itu 7 malam 8 hari. Husuman, terus menerus, tanpa henti. Berapa ini? Berapa lama? 7 malam 8 hari. Ya, pakai kaidah Rasulullah ini ya. Angka 7, angka 3 sampai 10. Sab'a layalin, sab'a mudzakkar. Kenapa? Layalin mufradnya lailatun. Berarti 7-nya mudzakkar. Wa thamaniyata ayyamin. Kenapa thamaniyata? Pakai tak marbuta karena ayyam jama' dari yaumun. Yaumun mudzakkar. Angkanya harus muannats. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman. Halnya ini terus menerus. Ya. Perhatikan tafsir di bawah. Sallatahallahu alaihim. Allah kuasakan angin tersebut atas mereka. Maksudnya Allah utus angin tersebut. Itu sab'a layalin. 7 malam. Wa thamaniyata ayyamin. 8 hari. Ingat definisi malam dan hari. Baik. Dari terbenamnya malam, dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Baik. Jadi 7 malam sampai 8 hari. Ya, 8 hari. Husuman ay mutatabi'atan, terus menerus. Tidak ada hentinya, tidak ada istirahatnya. Bicara 1 hari, 2 hari, buat cambuk lagi, tidak ada. Terus menerus. La tafturu wa la tanqati'u. Tidak melemah. Ya, futur tidak melemah, wala tanqati'u, dan tidak terputus. Kita saja puting beliung 1 kali, sudah. Ya, di negara-negara kafir coba lihat tornado. Paham ini? Ya, ini tornado coba lihat. Ya, biar mobil tak angkat. Ya, itu pun paling berapa detik, ya berapa menit. Ini 7 malam 8 hari. Nauzubillah.
birihin sarsarin atiyah. Maka apa jadinya? Fataral qauma fiha sar'a. Maka engkau pun akan melihat kaum tersebut, yaitu kaum Ad, pada kampungnya sar'a, mati bergelimpangan. Mati. Ada masih hidup 7 malam 8 hari. Ya, 1 jam saja kita digosok selesai kita. Ya, habis tercabut atap saja kita yang tak lempar. Hah? Baik. Apa tafsirnya? Perhatikan di bawah. Fataral qauma fiha fi tilkal layali wal ayyam. Sar'a ay mauta. Subhanallah. Maka engkau pun akan melihat kaum tersebut di malam-malam itu, hari-hari itu mauta. Dalam apa? Keadaan sudah mati. Sar'a, mati. Ya, berkelimpangan, tahambur. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti pokok-pokok korma yang khawiyah, yang kosong. Ay ka'annahum usulu nakhlin qaribatin muta'akilatil ajwaf. Seperti pokok-pokok pohon korma yang sudah hancur. Ya. Yang saling memakan satu sama lain di rongga-rongganya, di dalamnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahal tara lahum min baqiyah." Maka apakah kamu masih melihat ada yang tersisa dari mereka yang masih hidup selamat? Ai fahal tara li haula'il qaumi min nafsin baqiyatin duna halakin. Apakah engkau bisa melihat dari mereka-mereka ini satu pun jiwa yang tersisa yang tidak binasa. Coba lihat baqiyatin itu dalam susunan istifham. Ya, maksudnya ini istifham ingkar, maksudnya tidak ada satu pun sisa. Ya. Apalagi ada min baqiyatin, ya. Nah, kira dalam susunan istifham itu semua tidak ada yang tersisa. Ya, binasa semua. Tidak ada yang selamat. Mau cakup sini, tidak ada istilah sembunyi-sembunyi. Ya. Semua umat-umat seperti itu dibinasakan, tidak ada yang selamat. Yang berpikir, oh, saya bisa bikin bunker. Ya, tempat sembunyi katanya ini biar hari kiamat katanya selamat. Selamat bagaimana? Ya, hari kiamat baru begini saja. Tidak ada yang selamat. Ya. Paham ini? Coba lihat anggotanya Fir'aun, ada yang selamat berenang, kepala lagi, kaki berenang ada. Laut itu, laut. Biarin Fir'aun tidak tahu berenang, anggotanya. Dan itulah azab, tidak ada sisa. Semua, Korun, ada dia selamat. Ya, termasuk mereka-mereka ini. Fahal tara lahum min baqiyah. Apakah engkau melihat ada yang tersisa dari mereka yang tidak binasa? Jawabannya tidak ada. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab satu kaum, ya. Dan ini pelajaran sekali lagi kita ingatkan tadi, ini bagi orang-orang yang mendustakan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan ajaran tauhid, mendustakan hari berbangkit. Inilah kisah nyata, ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Terjadi dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran untuk kita semua. Paham? Ini azab yang disegerakan. Apa disebut dosanya tadi? Kadzabat Tsamud wa Adum bil qari'ah. Ya. Tsamud dan Ad mendustakan hari berbangkit, hari kiamat. Oleh karena itu di antara rukun iman yang wajib kita iman adalah rukun iman yang kelima. Al-imanu bil yaumil akhir. Beserta dengan apa yang kita sudah lalui di salah satu usul. Bisa dipahami? Baik. Jadi setelah ini akan ada contoh yang lainnya seperti Fir'aun, kemudian kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Nanti insyaallah setelah ini ya, setelah ini. Baik. Oke, cukup dulu, nanti kita lanjutkan. Sekian, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok kita baca Fir'aun dan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam.